Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang beragama lain kami ucapkan selamat malam, semoga bahagia. Om Swastiastu. Rahayu. Kepada Bapak Camat atau yang mewakili yang kami hormati, Ibu Lurah Candirenggo yang kami hormati atau yang mewakili, Bapak Kapolsek Singosari yang kami hormati, Bapak Komandan Kuramil Singosari atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Letkol Nyoman Oke dari TNI AU yang kami hormati, Bapak Lurah Gunung Rejo yang kami hormati, Bapak Lurah Toyomarto yang kami hormati, Wakil Ketua Dewan Kesenian Malang yang kami hormati, Penasehat Hukum Ketua HPK Kabupaten Malang yang kami hormati, Ketua Forum Handar Beni Singgasari yang kami hormati, Bapak Ketua RW beserta jajarannya di lingkungan RW 7 yang kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu beserta pengrawit yang kami hormati pula. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir pada malam hari ini, yaitu dalam rangka ulang tahun Forum Handar Beni Singgasari atau Fondasi tahun 2022 dan menyongsong tahun baru Islam yaitu 1444 Hijrah atau malam Suro. Nah, untuk itu kepada Bapak Ibu semua
kami atas nama dari grup Pengerawit sebagai tuan rumah mengucapkan selamat datang dan selamat berjumpa di Sanggar Kesenian Kerawitan Candi Renggo Singosari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini acaranya adalah ulang tahun Forum Handar Beni Singosari yang dikomandoi oleh Pak Fajar Kurniawan. Sekalian pengetan Hari Suro atau malam tahun baru Hijriah tahun 1444 kalau nggak salah gitu ya. Nah, dari sini tidak usah panjang lebar bahwa kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga acara ini dapat berjalan lancar. Yang pertama, kita bisa nguri-uri budaya Jawi dengan pengetahuan budaya Jawa. Nanti mungkin ada satu patah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Pak Cokro mungkin sama Pak Jati Kusumo ya, Pak Jati kalau berkenan. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mohon maaf bila mana dalam hal ini pengerawit ini masih baru belajar, baru 2 tahun walaupun sudah tampil di beberapa tempat. Maka bila ada sebuah kekurangan, kami mohon saran dan petunjuk, mungkin bisa dibenahi lagi. Yang kedua, kami di sini juga mempunyai sanggar untuk memasarkan batik ya, melestarikan budaya Jawa, pakaian adiluhung dari Jawa, batik yang di sini tempatnya untuk pameran bebas. Dan bisa pesan di tempat ini. Dan yang ketiga, di sini juga membuka pelajaran sanggar tari untuk ngeluluri budaya Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ing mriki kula sedaya sampun sepuh-sepuh niki ngengeti bilih warisan budaya saking para nenek moyang ingkang adiluhung menika eman-eman menawi boten dipun lestarekaken. Alhamdulillah para kawula muda niku wonten gangsal pemuda ingkang kersa bergabung kalian tiang sepuh-sepuh manula-manula niku sekedap malih pun mungkin pun ilang saking peredaran. Pamela menawi boten dipun kawiti kados menika lari nem boten menten ingkang tertarik. Awit budaya asing nerjang Indonesia niku sampun dangu. Sehingga kesenian Jawa ingkang ngaten menika sampun kepinggir. Padahal kesenian Jawa niku kados dening judul ingkang dipun damel dening Forum Handar Beni Singosari mina guyub rukun mrih hamemayu rahayuning bawana. Niki contoh karawitan menika. Sak pinter-pintere tukang ngendang laku dhewe ra ono gunane. Sak pinter-pintere wong bonang tangtung-tangtung dhewe ga ono manfaate. Niku guyub rukun antarane siji lan sijine dipandu dening kendang akhirnya saged dirungokne kanthi mbok jineman lagu napa kemawon lek pun kompak guyub rukun mangke saged dipun mirengaken kanthi sekeca. Nanging ngoten niku mboten saged pinter-pinteran dhewe-dhewe. Nggih niku guyub rukun niku diterapaken contone gamelan niku. Niku warisane budaya leluhur niku kaya ngaten niku. Ketoke sepele ning niku lek dihayati teng negara kita niku nggih Bhinneka Tunggal Ika niku. Walaupun berbagai macam suku Madura, Bali, Jawa, Sunda, tetek bengek
Neng bersatu dalam satu ikatan bangsa Indonesia, akhirnya kita menjadi negara yang besar. Bahkan mungkin sebenarnya terbesar di dunia dibanding negara-negara lain. Karawitan juga demikian, mestinya kalau kita menghayati betul karawitan itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah contoh dari guyub rukun yang bisa kompak dan bisa bermanfaat tatkala antara satu dan lainnya saling bekerja sama. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tidak panjang kata apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada acara Dirgahayu Forum Handarbeni Singhasari atau fondasi yang kedua ini. Perlu Bapak Ibu ketahui, Forum Handarbeni Singhasari ini resmi terdaftar di Kemenkumham. Akta Kemenkumham AHU nomor 005385 AH 0107 tahun 2020. Jadi memang baru 2 tahun kita secara resmi memang perkumpulan ini terdaftar di Kemenkumham. Kita hadir mewadahi seluruh kreativitas, minat, bakat generasi muda Singosari untuk mewujudkan cita-cita leluhur dari Singosari menuju masyarakat Singosari atau Singhasari, Pak. Singhasari lebih luas. Kalau Singosari mungkin kecamatan Singosari. Kalau Singhasari, semangat dari kerajaan Singosari yang perlu kita angkat agar menuju masyarakat Singhasari yang adil dan makmur. Itu cita-cita kami. Yang kedua, fondasi ini hadir untuk pemberdayaan masyarakat Singosari. Kita siap menampung minat bakat agar menjadi kerja real, kerja nyata untuk mewujudkan mengangkat masyarakat Singosari untuk menuju masyarakat yang adiluhung sesuai dengan cita-cita para leluhur. Tidak lupa, yang ketiga, saya juga bekerja di Kementerian Desa sebagai pendamping desa di desa-desa sekecamatan Singosari, dan saya juga pemberdayaan masyarakat Singosari untuk mengangkat, mengungkit apa yang menjadi ekonomi agar menjadi kuat. Bersama-sama kita bisa maju. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budaya. Malam hari ini kita sudah mengangkat budaya salah satunya yang ada di Singosari ini, budaya karawitan, dan pemberdayaan ekonomi ada batik tulis, itu yang perlu kita angkat. Ada batik tulis Singosari yang selama ini belum muncul. Ya, di Candi Renggo inilah mudah-mudahan kita angkat bersama-sama batik Singosari yang ada di Candi Renggo bisa terkenal sampai Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan malam hari ini saya selaku pemangku wilayah mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang diselenggarakan pada kesempatan malam hari ini, dan tentunya saya selaku pimpinan juga sangat-sangat mengucapkan terima kasih karena di situasi kekinian masih ada kekunoan, yaitu karawitan yang untuk saat ini harus kita perkenalkan dengan generasi milenial, dan itu ada di Candi Renggo. Alhamdulillah. Para Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya pada kesempatan malam hari ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga di acara Dirgahayu ini nantinya akan semakin guyub rukun, dan itu juga akan bisa sinergitas antara pemerintah, kemudian juga budayawan, dan juga yang ada
di wilayah terutama yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan, semuanya itu bisa terlaksana dan semakin kedepannya semakin kelihatan maju tentunya harapan kita. Julis juga.
Suci rayu rujeng dateng sedaya kadang. Menika yektosipun seluruh manusia di dunia itu dibangun dari Singosari. Panjenengan kedah bangga. Saya lagi membedah suatu misteri Gunung Arjuna. Gunung Arjuna itu adalah gunung purba yang sudah mati kebun dan kawahnya. Lalu kurang lebih sekitar 1500 tahun sebelum Masehi ada seorang Brahmana, tempatnya itu di Gunung Penanggungan. Di sana dulu ada sekolah perguruan tinggi. Rektornya disebut Brahmana, bukan orang Arab. Beliau adalah orang Jawa. Oleh karena itu, kalau pengen memahami Al-Quran kudu belajar neng Singosari, neng gene wong Jawa. Kalau ndak nanti akan sesat. Akhir-akhir ini negara kita dikacaukan oleh seorang yang berpakaian putih-putih, tapi tidak seperti Pak Nyoman itu, nggih. Di Jakarta diviralkan rame, ya, rame. Bahwa Bung Karno itu adalah seorang pengkhianat. Bung Karno tidak mempunyai jasa terhadap negeri ini. Saya lalu ingat pada waktu Presiden Saddam Hussein mengusir penjajah dari Irak. Beliau itu karakternya, sifatnya seperti Bung Karno. Masa terakhirnya beliau meninggal di Joglangan. Sembunyi dikejar-kejar rakyatnya sendiri, masuk di Joglangan dalam gitu. Kalau mulai matahari terbenam mulai dikirim sama orang-orang. Coba. Kenapa saya mesti cerita Singosari? Dan panjenengan boleh sombong karena apa? Panjenengan kalau melihat buta loro itu namanya Dwaropala. Coba panjenengan cermati. Itu bayi, tangannya, kakinya bayi. Dan nek panjenengan rasa ini sudah nyambung meski itu batu, ya. Nanti bisa. Saya kalau ke dalam keadaan apa-apa gitu lalu sedekap di depannya gitu. Kalau kondisi negara itu baik, beliau itu tertawa. Mungkin perasaan kula mawon. Kalau dia nangis agak sentruk mesti ono apa-apa gitu. Nah, oleh karena itu di Singosari itulah yang sebenarnya ibu-ibunya kitab suci. Pertama kali digelar dalam pagelaran wayang yang namanya Mahabharata. Jadi Astina itu kita. Kalau lihat wayang Kustino wong kalahan ini, kalau lihat wayang seperti itu karena biar ramai aja. Tapi sebenarnya Pendowo itu adalah karakternya Astina. Kalau jadi RI 1 atau raja atau apa memimpin Nusantara, kelakuannya harus seperti Puntadewa. Sederhana, bersih, suci, digambarke ojo to satru ndak punya lawan. Kakinya ndak ngambah di bumi, artinya tidak duniawi. Jadi seorang RI 1 kalau perlu dibelikan mobil dari Inggris Rolls Royce yang mahal karena simbol negara. Bung Karno itu gagah, ganteng ya, pasti ganteng gitu, gagah. Tapi non sewu dompet aja ndak punya Bung Karno itu. Sampai terakhir itu pengen nasi pecel, minta kepada orang yang jaga itu wanita, tidak dijaga, disuruh disuntik obat sing kuat tapi dijaga oleh dokter kewan. Suatu saat Bung Karno minta nasi pecel. Mbak, saya kok pengen nasi pecel, tolong kalau punya uang 1000 mbok saya dibelikan. Apa jawabannya? Tidak ada Pak, tinggal 1000 untuk pasien yang lainnya. Jadi kenapa ini mesti kita ceritakan? Tapi akhir-akhir ini kita baru saja dan akan memperingati 17 Agustus yang ke-77. Kalau kita bisa memanfaatkan yang ke-77 ini, pasti kita akan survive, bangkit lagi. Dan kalau kita percaya bahwa Singosari lah yang memulai awal pertama kali peradaban di dunia. Dan kerajaan di dunia itu pertama kali bukan Inggris, bukan Belanda, bukan Yerusalem, bukan gini, bukan, adalah Singhasari. Yang tadi saya ceritakan 1500 tahun sebelum Masehi, seorang Brahmana
namanya Romo Simo Singoro Wonokerto. Loh, kok tahu wong di sejarah ndak ada? Gampang. Kalau penjenengan pengen tahu bapak ibu leluhur sampean, tanya kepada Tuhan. Bagaimana cara? Jangan ke atas sudah ada apa-apa. Kalau tanya ke atas, minta gini, ono telek blekok lumayan, ada blekok liwat loh, enggak ada apa-apa. Tuhan itu kesini. Qalbu mukmin baitullah, ati yang suci itu dampar pilungguane Allah. Nah, orang Singosari ini namanya Jamang. Jamang Mas Sungsun 3. Saking ini adik-adik kalau membuat pokoknya sekedar tempel aja lah. Jamang Mas Sungsun 3. Artinya otak kita itu loh cara untuk menjajaki di mana Tuhan itu. Sungsun itu terap, kalau orang Islam syariat, hakikat, makrifat, ya. Sungsun 3. Lalu nanti akan ketemu ujungnya seperti di Sumberawan itu, pucuke Borobudur, lek dirogoh ora ono apa-apane. Memang kosong, tapi kan ada. Tuhan itu ada di otak kita. Nah, berbentuk sinar, dak ya sinar. Diberi perangkat otak terdiri dari 11 miliar simpul saraf. Dan setiap saraf melayani 25 simpul saraf melayani 25.000 saraf. Di pedepokan saya di Sumbernagan sana, Nuwun Sewu, itu saya beli itu sekitar tahun 67. Karena saya pengen menyelamatkan Singosari. Karena apa? Itu kalau sehari 25 tangki aja ada. Kalau aqua itu dari air kali yang dijernihkan. Kalau itu betul-betul jernih dan bersih dari lereng, dari perut Gunung Arjuna. Grocok begitu, ya. Nah, inilah perjuangan itu sekali lagi ke Dwaropolo, ya. Kenapa itu bayi? Artinya itu pintu gerbang kerajaan Hestina. Oleh penjenengan lihat wayang, ya, ini gunungan, itu Gunung Arjuna. Makanya ada butonya loro di bawah itu. Buto loro itu adalah itu, dua itu. Itu tahun 100 Masehi. 100 Masehi tahunnya itu. Di sejarah enggak ada. Sejarah yang buku yang nulis orang barat kok. Orang barat itu pinter ngowahi kok. Makanya orang Singosari buat gini namanya Garuda Mungkur. Garuda Mungkur itu singkatan otak rumeksa ing dak. Garuda Mungkur. Otak kanan, otak kiri, otak belakang itu yang sangat sensitif. Penjenengan tindak di tempat yang wingit mesti sing keri gini, gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita pengen tahu namanya leluhur kita, diam tanya ke sini, Nuwun Sewu pinjam budayanya orang Katolik, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin. Itu benar sebenarnya, benar. Jadi artinya roh Tuhan itu pasif, ya. Yang membuat karpet ini bukan Tuhan, bukan Allah. Yang membuat itu bukan Allah, gamelan itu bukan Allah. Yang membuat adalah manusia. Tapi manusia yang mengerti fungsinya sehingga otaknya itu bergerak membuat peking, membuat kempul, membuat kenong, membuat gong. Kalau gong itu sering dipukul, corona itu takut. Corona itu poin 02. Padahal gong gede itu gler tuh poin 004. Corona poin 02. Jadi kena getaran gong itu dia nyingkrik, ya. Satu. Yang kedua, orang Jawa menyatakan COVID itu sebagai pegebluk. Di dalam pagelaran wayang Purwo waktu perang Mahabharata ada seorang senopati dari Astina namanya Prabu Salyopati. Lalu perang melawan Pandawa. Itu Prabu Salya itu ngerti kuncinya kemenangan nanti pada Puntadewa. Prabu Salya itu punya aji-aji yang namanya Canda Birawa. Canda Birawa itu bentuknya raksasa kira-kira sekitar 10 cm. Kalau dibunuh 1 jadi 2, dibunuh 2 jadi 4, itu kan seperti COVID, nular-nular begitu. Musuhnya hanya Prabu Puntadewa, tapi harus didampingi Kresna. Kresna bisi Puntadewa, Yayi,
Yayi pura-pura mati. Loh, bagaimana toh Kakang? Saya itu kan orang sebenarnya selamanya ndak mau goroh. Kok disuruh goroh? Goroh demi kemenangan ndak apa-apa Yayi. Soalnya kalau orang yang nafsunya tak terkendali seperti Astina itu, dunia nanti hancur berantakan. Sudah pura-pura mati. Lah sejak itulah Puntadewa lalu kakinya itu ngambah ke bumi plek itu karena goroh, tapi demi kepentingan bangsa. Ya. Akhirnya Condopirawa datang. Kamu siapa? Gogrek-gogrek. Kamu siapa? Krishna bilang, orang mati kok ditanya. Oh juragan saya goroh. Orang mati kok suruh bunuh. Balik lagi. Ternyata Puntadewa sudah mati karena tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara. Kamu itu ditipu Krishna. Sudah orang mati ki bunuhan gitu. Balik lagi ke Puntadewa. Yayi bangun Yayi. Puntadewa bangun. Kamu siapa? Saya Puntadewa. Kamu hidup atau mati? Orang mati itu tidak bisa ngomong. Wong saya ngomong berarti saya hidup. Juragan saya goroh terhadap saya. Akhirnya dia makan juragannya sendiri. Persis kelakuannya Amerika sekarang. COVID itu adalah bakteri yang disebarkan Amerika 2014. Karena Amerika sudah cadangan emasnya sudah mulai kolab. Irian Barat tidak bisa dikuasai. Sekarang bahkan 51% sudah kembali ke negara kita. Akhirnya Amerika kolab. Amerika mencetak bakteri sekaligus untuk menghancurkan daratan Cina. Tapi Cina ternyata lebih hebat. Akan dihancurkan, justru Cina sekarang menjadi superpower dunia. Terus Barat mulai diajak mau kompromi menghancurkan dunia. Rusia ikut campur. Kenapa Rusia ikut campur? Rusia itu sangat kagum terhadap Bung Karno. Duta besarnya pergi ke rumah saya di Malang sana karena pengen tahu Bung Karno itu siapa, Pancasila itu apa. Dan saya menggali Pancasila mulai A sampai Z Nun Sewu dari bumi Singosari. Karena beliau bertanya di Jakarta ndak puas dijawab. Dan di sini saya jadikan satu lembar saja. Ikut Tuhan jalannya ini, ikut setan jalannya ini. Dibaca oleh beliau, namanya duta besar. Orang putri itu, pinter juga. Ya ini yang benar, ini yang benar. Romo mau kita undang ke Rusia untuk pidato ini. Monggo silakan, doakan aja saya sehat-sehat.